Hai guys, selamat malam. Waduh, para pejuang UTBK semua ini ya. Berapa sih orangnya? Sekitar 40-an gitu ya? Waduh. Oke, jadi kali ini teman-teman kita bakal coba-coba nih buat belajar literasi bahasa Inggris. Sebelumnya mau nanya nih, suaranya kakak udah kedengeran belum ya? Udah Kak, jelas banget. Oh, oke, Sudah siap. Terima dari kasih, Jawa. jelas banget. Nah, sebelumnya aku perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, namanya aku Grace dan aku asalnya dari Magelang. Soalnya aku SMA-nya dari Magelang. Jadi yang di slide itu foto aku waktu masih SMA. Aku tuh baru tamat SMA tuh tahun ini, tahun 2023. Nah, kalian kan nih para pejuang UTBK 2024. Kalau aku nih juga udah ngerasain nih perjuangannya ngejar PTN pada saat itu. Walaupun aku akhirnya terdepak ke apa ya, universitas swasta, tapi nggak apa-apa. Setidaknya untuk saat ini kita masih bisa belajar bareng-bareng buat nyiapin UTBK 2024. Nah, untuk sistem pembelajaran kita kali ini tuh, kita nggak bakal bahas teori, guys. Soalnya namanya literasi ya, literasi itu artinya harus bisa terbiasa ya, harus bisa terbiasa sama yang namanya soal. Jadi kali ini, buat meeting kali ini, kita bakal langsung fokus ke soal, kita praktik, supaya kita bisa siapin UTBK yang kira-kira berapa hari lagi tuh teman-teman? Ada yang tahu nggak berapa hari lagi? 200 lebih Kak. Oh, 200 lebih. Tapi semangat kalian sudah membara ya. Oke, kita mulai langsung. Nah, jadi buat kali ini tuh aku mau ceritain sebentar. Kalau sebenarnya dalam soal literasi bahasa Inggris itu ada rules-rulesnya. Tapi kali ini kita nggak bakal baca rules-rulesnya sampai 10-10-nya sih. Kita bakal lebih membiasakan sama yang namanya soal-soal, terus kita praktikin, terus lama-lama kita jadi ingat sama rules-rulesnya. Jadi ini membantu banget sih buat aku waktu itu, buat menjawab yang namanya soal-soal literasi bahasa Inggris. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, ayo kita breakdown soal-soal yang udah kita simpan. Oke, soal nomor pertama. Aku mau ingetin kalau misalnya tentang soal-soal ya, kita itu bakal lebih enak kalau kita baca soalnya dulu, terus kita ambil nih kata kunci yang bisa membuat kita ingat sama soalnya ketika kita membaca teks. Nah, aku langsung contohin ya. Misalnya nih, soal nomor pertama. The author refers to the ocean bottom as a frontier in line 2 because it, kalau kita artiin nih dalam bahasa Indonesia, seorang penulis menafsirkan bagian dasar laut sebagai frontier, apa tuh frontier, di baris kedua karena apa? Nah, selanjutnya kita bakal cari kata kunci biar kita ingat pada saat membaca teksnya. Oke, pastinya ocean bottom ya. Kita ambil kata kunci biar kita ingat. Ocean bottom, frontier, jangan lupa, sama line 2 atau baris 2. Nah, yang kita artikan tadi artinya apa nih arti soalnya lupa nih. Oh, penulis menafsirkan bagian dasar laut sebagai kata frontier dalam baris kedua. Kenapa? Nih, aturan nomor 7 nih. Lakukan scanning untuk menemukan informasi tertentu yang berkaitan dengan permintaan soal. Scanning itu berarti kita nggak perlu nih baca teksnya itu keseluruhan sampai berapa baris nih. Tapi kita bisa scanning dari kata kunci yang udah kita simpen. Nah, kata kunci yang kita simpan kan baris kedua nih, line 2. Jadi kita langsung aja ke baris kedua. Satu, dua. Ini dia baris kedua. Cuman, pertama-tama tuh biar kita makin yakin sama apa ya, sama apa yang kita cari itu, kita bisa baca satu kalimat. Nah, ini untuk kalimat, oh bentar, kata frontiernya di mana di baris kedua ini? Ini ada kata frontiernya. Nah, terus habis itu kita tandai nih, satu kalimat yang ada kata frontiernya itu yang mana sih? Berarti akhirnya di sini, terus awalnya ini, di ocean bottoms. Terus mau ingetin kalau misalnya yang di dalam strip ini, a region sampai earth, itu nggak usah dibaca ya. Kalau misalnya ada kalimat yang ditutup dalam strip, nah itu kita cuekin aja. Itu istilahnya namanya apositif, dan itu cuman sebagai pelengkap aja. Jadi kita baca nih.
The ocean bottom is a vast frontier that even today is largely unexplored and uncharted. Nah, kalau kita artiin ke bahasa Indonesia, the ocean bottom, bagian dasar laut, is a vast frontier, adalah frontier yang luas, yang bahkan sampai sekarang itu masih belum secara dominan ya, belum dieksplor dan uncharted. Uncharted itu apa sih? Nah, kalau kan ini literasi bahasa Inggris ya, berarti kita harus terbiasa sama yang namanya teks gitu, teks dan kamus. Kalau dari Cambridge, kamus Cambridge, uncharted itu istilahnya kayak sesuatu yang belum terdeskripsikan. Tapi sesuatu yang belum terdeskripsikannya ini itu lebih ke hal-hal yang mengacu ke lokasi. Misalnya nih, ada lokasi yang belum bisa dipahami sama Google Maps, belum ketahuan deh sama Google Maps. Nah, berarti the place is uncharted. Nah, sama dengan ocean bottom, kenapa belum bisa ini? Kenapa uncharted? Karena bagian dasar laut itu belum bisa apa ya dideskripsikan sama yang namanya Google Maps gitu loh. Itu artinya uncharted ya. Nah, berarti balik lagi nih ke pertanyaan. Kenapa sih dikasih eh, bagian dasar laut ini dikasih ini apa istilah frontier? Nah, balik lagi ke kamus Cambridge. Kalau dari kamus Cambridge itu frontier itu artinya sesuatu yang terbatas. Nah, itu artinya buat frontier. Jadi, karena kita tahu bagian dasar laut itu terbatas, the author refers to the ocean bottom as a frontier and lanjut. Karena kita tahu bagian dasar laut itu terbatas, makanya dikasih istilah frontier. Nah, berarti kita udah tahu kan alasannya kenapa dikasih istilah frontier nih, dasar laut. Karena dia belum terdeskripsikan, atau kita belum tahu ini tempat apa sih gitu. Nah, berarti kita lihat nih ke pilihan. Pilihan A. Is not a popular area for scientific research. Ini bukan area yang populer buat melakukan penelitian. Apakah iya? Karena kalau kita bahas tentang popularitas nih, belum nih ya di teks ini. Kita belum bahas popularitas sama sekali. Jadi untuk yang A, sorry ya, kita singkirin dulu. Nah, kita lanjut ke yang B. Contains a wide variety of life forms. Berarti wide variety of life forms kita bahas keanekaragaman makhluk hidup ya. Kalau soal keanekaragaman makhluk hidup nih belum juga ya. Nah, berarti kita singkirin dulu juga. Terus yang C nih. Attracts courageous explorers. Sama sih sama yang A. Kalau attracts courageous explorers itu artinya kayak menarik perhatian para penjelajah yang berani. Nah, sama nih bahas popularitas. Berarti untuk saat ini yang C juga belum ya. Nah, curiga nih sama yang D, soalnya dia yang sisa sendiri. Is an unknown territory. Nah, ini nih jawabannya. Kenapa? Seperti yang dijelaskan tadi, frontier artinya sesuatu yang terbatas. Gitu. Nah, karena dia terbatas, berarti daerahnya belum bisa di ini ya, belum bisa diketahui bagian dalamnya itu seperti apa. Nah, berarti untuk nomor 1 ini jawabannya D. Sebelumnya udah jelas kan buat yang sekarang ini? Atau ada yang masih belum dipahami mau ditanyain? Sudah Kak, sudah cukup jelas. Oh, oke. Terima kasih. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Gimana nih? Wait. Oh, ini pengertian uncharted tadi kita lewatin aja. Nah, ini dia. Nah, kita bahas soal nomor 2. Jangan lupa baca soalnya dulu. The word inaccessible in line 3 is closest in meaning to. Kalau bahas is closest in meaning to, berarti kita bahas tentang sinonim atau antonim nih. Ayo, udah mau TBK. Salah itu sinonim, bener nggak? Benar. Thank you, Novi. Nah, ini berarti kita mau cari sama yang namanya sinonim. Sinonim dari kata inaccessible. Inaccessible dari baris ketiga. Nah, kita langsung aja ya ke teks. Karena kita udah dapat kata kuncinya apa aja. Nah, langsung nih. Line 3, baris 3 ini 5, ini 4, berarti yang 3 ini ya. Kita cari kata inaccessible. Mana nih kata inaccessible? Nah, ini dia.
Biar lebih yakin, makin yakin kita ambil satu kalimat. Berarti dari kata deep, lalu diawali dengan kata until. Kita baca ya. Until about a century ago, the deep ocean floor was completely inaccessible, hidden beneath waters averaging over 3,600 meters deep. Berarti kalau diartikan ke bahasa Indonesia, sampai sekitar 100 tahun yang lalu, bagian dasar laut itu sama sekali nggak bisa diakses. Itu kayak tersembunyi di bawah air dengan kedalaman rata-rata 3.600 meter. Waduh, dalam sekali. Nah, berarti ada kata inaccessible nih. Kita fokusnya ke kata inaccessible. Terus, kenapa inaccessible gitu? Kalau kita pahami dari teksnya, karena dia tidak terakses itu adalah karena dia itu tersembunyi di bawah kedalaman air 3.600 meter. Nah, kita coba ya baca ke pilihannya gitu. Ada nggak yang sepahaman dengan kita gitu? Yang A, unrecognizable. Nah, sekedar info guys, kalau unrecognizable itu dia lebih ke sesuatu yang dikenal atau enggak, direcognize atau enggak. Jadi ini bahas tentang popularitas ya. Unrecognizable itu tidak diketahui deh artinya. Terus yang B itu unreachable. Kalau unreachable itu berarti dia tidak dapat diraih atau susah untuk diraih. Kalau C unusable, tidak dapat digunakan. Dan yang D itu unsafe atau tidak aman. Nah, mau nanya nih, kalau misalnya dia tersembunyi di bawah 3.600 meter, berarti itu pilihan yang benar yang mana? Apakah unrecognizable, unreachable, unusable, atau unsafe? Unreachable. Unreachable. Benar sekali, terima kasih guys. Ya, unreachable karena dia, kalau artinya unreachable itu berarti dia, gimana tuh jelasinnya? Tidak teraih ya, tidak teraih. Nah, makanya sinonimnya inaccessible untuk kali ini adalah tidak teraih, unreachable. Karena walaupun nanti kalian nggak ngerti arti inaccessible atau gimana nanti pada saat membaca teks, ada rules nih, 6. Kita perlu memahami konteks yang terdapat pada bacaan untuk memahami arti kata tertentu. Nah, itu udah kita aplikasiin tadi ya. Nanti kita lanjut ke soal selanjutnya. Lanjut. Nah, ini nih. Kita baca soalnya. Which of the following is closest in meaning to folklore in line 1? Mana sih dari antara pilihan ini yang sama gitu artinya sama folklore dari baris pertama gitu artinya. Ambil kata kuncinya ya. Berarti folklore udah pasti ya. Line 1 juga closest in meaning to, berarti bahas sinonim. Nah, kita langsung ke line 1. Berarti line 1 yang ini. Mana nih? Kata folklore. Nah, ini. Folklore. Berarti kita tandain satu kalimat biar makin yakin. Dari west sampai west dan diawali dari sharpshooter. Sharpshooter, Annie Oakley is a mainstay in the folklore of the Old West. Sharpshooter, ini kayaknya istilah tembak-menembak ya. Terus Annie Oakley is a mainstay, adalah seorang tokoh dalam folklore of the Old West, dalam Old West. Nah, mau menjelasin nih, kalau misalnya istilah kayak dalam bahasa Inggris itu kalau istilah sejarah yang udah terjadi lama tuh, itu kita kasih kayak istilahnya dibikin kayak judul gitu. Misalnya nih Old West, O-nya huruf besar, W-nya juga huruf besar. Istilahnya kan kayak judul tuh. Bentar, pulpennya. Nah, istilahnya kan kayak judul tuh, of the Old West. Ini nih analogi gampangnya. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris, mau menjelaskan yang namanya kayak peristiwa proklamasi atau Rengas Dengklok, itu kan peristiwa yang berbeda tuh. Tapi kita bisa detailin gitu. Kalau proklamasi beda lagi sejarahnya, sejarah lamanya, terus Rengas Dengklok juga beda. Cuman kalau dalam bahasa Inggris, P-nya sama R-nya ini dikasih huruf besar gitu. Itu kalau istilah merujuk kepada hal yang udah terjadi di masa lalu dalam bahasa Inggris. Nah, kalau kita baca nih dari teksnya, kata folklore itu kalau kita tahu tuh istilahnya kayak cerita ya. Di dalam pilihan juga udah pada ada kata stories. Tapi kan sesuai rules nomor 6 nih.
kita harus ngerti sama yang namanya konteks. Nah, kalau misalnya kita lihat dari konteks ceritanya nih, Folklore of the Old West. Old West berarti kejadian yang udah terjadi di masa lalu gitu, sejarah masa lalu yang namanya sejarahnya Old West. Nah, kalau kita lihat nih kepilihan, langsung nih A, B, C, D. Ada traditional stories, western stories, children stories, sama cowboy stories. Kalau bisa di spoiler nih, jawabannya sebenarnya A. Jawabannya A. Karena Old West itu sejarah di masa lampau ya. Kenapa nggak western stories? Sayangnya untuk di line satu ini dan untuk di kalimat ini belum dibahas nih. Ini cerita dari timur, apa cerita dari barat. Terus kalau untuk children stories, belum dijelasin juga nih. Ini cerita anak-anak atau bukan. Cowboy stories juga belum. Kita cuma taunya ini kisah tembak-menembak ya. Maka dari itu yang paling tepat nih. Jawabannya A. Itu. Maaf nih, bentar ya aku izin minum. Oke, lanjut. Nomor selanjutnya. Oh, ini. Oke, lanjut. Untuk nomor selanjutnya, pertanyaannya nih. According to the passage, what did Annie do 1 year prior to her marriage? Dari teksnya ini, apa sih yang Annie atau tokoh yang diceritain ini ya, lakukan 1 tahun sebelum pernikahannya dia? Nah, kita butuh yang namanya scanning nih. Jangan dibaca ya semua teksnya, tapi kita butuh belajar sama yang namanya scanning. Nah, caranya pertama, kita ambil kata kunci lagi. Kata kunci yang paling mudah nih, biar bikin kita ingat itu 1 year prior sama marriage. Nah, dari kata kunci ini, guna kata kunci ini juga, kita bisa cari kata yang kita coba ya, kita cari. Marriage, 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 mana nih marriage? Sekalian bantu guys, coba dicariin mana yang ada kata marriage-nya di teks. Aduh, oh ini, married. Kelihatan nih. Married a year later. Kita baca dulu satu teks biar kita paham. She and Butler were married a year later, and together they took part in shooting exhibitions. Nah, ini kan ceritanya 1 year later ya. Berarti kalau misalnya ini teksnya kronologis nih, sesuai urutan waktu. Bisa jadi di kalimat sebelumnya itu dia ceritain pengalaman dia 1 tahun sebelumnya. Nah, berarti kita mundur 1 kalimat sebelum dari kalimat ini. Berarti dari at sampai competition. At the age of 15, she defeated Frank Butler, a professional marksman in a competition. Berarti pada saat umur 15 tahun, dia mengalahkan Frank Butler, seorang tokoh profesional dalam kompetisi. Lalu setelah itu, mereka menikah 1 tahun kemudian dan bergabung dalam apa nih? Dalam sayembara atau gimana nih? Dalam hal-hal tembak-menembak gitu ya. Nah, berarti kita tahu dalam teks, kalau dari kalimat sebelumnya itu adalah kalau at the age of 15 she defeated Frank Butler yang bakal jadi suaminya. Berarti kita cari di pilihan. Apakah ada yang mengandung di mana si N ini kayak defeated berarti mengalahkan Frank Butler dalam kompetisi menembak. Nah, wah, udah dapet nih. Ini dia jawabannya. She defeated her future husband in a shooting match. Keren-keren. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor berapa? Tahu dah. What does the passage mainly discuss? Kayak apa sih yang dibahas sama teks ini secara keseluruhan? Nah,
Jangan baca semuanya. Tolong jangan dibaca semuanya. Kita ingat rules nomor 7. Jangan lupa scanning. Nah, kalau bahas tentang mainly discuss nih, atau topik besarnya apa? Sebetulnya cukup loh kalau kita pakai trik, di mana kita cukup baca di antara paragraf 1, 2, sama 3 tuh, baca kalimat awalnya aja. Terus kita bisa pakai apa ya, intuisi kita, atau kita bisa ngereka-ngereka nih, jawabannya gimana. Kita coba ya. Nih, kita buktiin. Berarti kalau paragraf 1 mulainya dari in sampai ability ya, kalimat pertama. Kalau paragraf 2 dari our sampai fish. Kalau kalimat ketiga other work sampai mana? Sampai predators. Kita baca ya. In their latest paper, published in the journal Nature Climate Change, Professor Philip Munday and colleagues report world first evidence that high CO2 levels in seawaters disrupts a key brain receptor in fish, causing marked changes in their behavior and sensory ability. Istilahnya nih, kalau bisa disingkatin, berarti dalam jurnalnya seorang profesor itu eh, kebanyakan CO2 atau karbon monoksida di dalam apa nih? Di dalam di dalam laut tuh, di dalam perairan itu dapat mengganggu apa ya? Reseptornya ikan gitu. Jadi dapat mengganggu otaknya ikan sehingga mereka jadi nggak tanggap ya istilahnya. Sensornya nggak bagus. Terus paragraf kedua. Our early work showed that the sense of smell of baby fish was harmed by higher CO2 in the water, meaning they found it harder to locate a reef to settle on or to detect the warning smell. Azi sabar ya Azi. Abilities to smell. Udah ya nih. Settle on or detect the warning smell of a predator fish. Berarti ini istilahnya kayak kebanyakan CO2 ini dapat mengganggu apa ya? Bayi-bayi ikan juga. Jadi mereka kayak susah untuk apa ya? Nyari terumbu karang tuh di mana tempat mereka tinggal, dan juga predator itu pada di mana, kan kasihan gitu. Lanjut paragraf 3. Other work showed the fish also tended to lose their natural instinct to turn left or right, which is an important factor in schooling behavior, which also makes them more vulnerable, as lone fish are easily eaten by predators. Jadi istilahnya kayak akibat dari CO2 yang ada di air ini menyebabkan mereka kayak kehilangan insting naturalnya gitu. Kayak mereka nggak bisa ngelokasi ini aku kemana ya, atau aku kemana ya gitu. Jadi istilahnya nih kayak ikan-ikan yang biasanya sendiri itu juga lebih mudah buat dimakan sama yang namanya predator gitu. Wait. Oke. Terus kalau kita bisa simpulin nih dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 ini kayak ngejelasin apa sih penyebabnya kalau ada itu karbon dioksida, maaf bukan karbon monoksida, CO2, sorry. Kalau karbon dioksida ini dapat menyebabkan suatu efek kepada ikan dan juga ya kepada ikan gitu. Nah, langsung aja ya kita ke pilihan di antara A, B, C, D sama E yang sesuai dengan apa yang kita simpulin itu yang mana sih? A, the increase of carbon dioxide level in seawater. Naiknya, tapi kita di sini bukan jelasin kayak naiknya itu gimana gitu. Kayak proses naik dari karbon dioksidanya di air itu gimana. Jadi untuk A belum dulu ya. Terus yang B, the influence of carbon dioxide in predators and fish. Influence of carbon dioxide, kayak pengaruhnya karbon dioksida kepada para predator ikan ya maksudnya, predator dan ikan. Sayangnya nih, kita nggak bahas istilahnya kayak apa sih pengaruhnya karbon dioksida ini ke para predator. Kita cuma tahu kalau predatornya itu bakal menyebabkan sesuatu ke ikannya. Jadi kita nggak bahas antara predator sama ikan, tapi kita bahasnya antara perairan, seawater, laut, sama ikannya. Jadi untuk yang B belum dulu ya. Lanjut nih, yang C. The impacts of poor senses of fishes on coral reefs.
Sayangnya kita nggak bahas soal ini ya, terumbu karang ya. Ada sih kita bahas tadi di awal-awal. Cuman kayak eh, apa penyebabnya terhadap terumbu karang itu kita nggak bahas gitu istilahnya. Kalau misalnya ikan kehilangan sensornya gitu. Belum dulu ya. Ingat ya guys, kita bahas antara lautnya sama ikannya gitu. Terus yang D, the effects of high carbon dioxide in seawater on fish. Nah, ini lumayan mendekati ya sama apa yang kita udah simpulin tadi. Efek dari tingginya karbon dioksida terhadap dalam perairan itu kepada ikan. Nah, kita dominasinya kita bahas ikan ini ya. Kalau karbon dioksidanya banyak di dalam apa istilahnya? Di dalam perairan atau laut itu penyebabnya ke ikan gimana? Ya kehilangan sensor motoriknya. Nah, untuk yang D kita simpen dulu nih. Kayaknya ini jawabannya. Terus yang E, the agility of fish exposed to high carbon dioxide. Benar sih kita bahas kalau misalnya kelincahan atau agility dari ikan ini terekspos atau istilahnya kayak terdampak dari high carbon dioxide. Tapi kalau agility itu istilahnya kayak kelincahan ya. Berarti kalau misalnya mereka terekspos ke karbon dioksida, berarti mereka lebih lincah. Enggak dong ya. Jadi istilahnya kayak masih ambigu nih untuk yang E ini gimana. Berarti untuk jawaban kali ini yang paling benar adalah D. Efek dari tingginya karbon dioksida di dalam perairan kepada ikan. Nah, kita lanjut lagi ya. Oke, paragraf 2 dan 3. Berarti kita bahas kesinambungan antara paragraf gitu. Ada nih istilah yang ada di antara pilihan-pilihan kata the letter. The letter, the letter nih. The letter lagi, the letter. Mana nih, the letter. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu ada istilahnya the former sama the later. Kalau misalnya mau dibedain nih, eh, paragraf 2 ini masuknya ke former karena dia paragraf di atas dan juga later itu masuknya ke paragraf 3. Jadi kalau misalnya dibahas nih, misalnya yang A, argues for causes, berarti itu menjelaskan paragraf 2 apakah isinya tentang argues for causes. Terus the later berarti paragraf selanjutnya, paragraf ketiga. The later deals with conclusion. Nah, jadi intisarinya kalau dalam paragraf itu, kalau dalam kesinambungan paragraf ada yang namanya the former, FOR, MER, sama the later. Nah, kita baca ya paragraf 2 sama paragraf 3. Penting juga rules-nya itu kita penting sama yang namanya scanning. Langsung aja baca ke paragraf 2 maka paragraf 3. Sama jangan terlalu lama baca soal bacaan. Cara gimana? Ya kita perlu scanning. Kalau misalnya scanning tuh tipsnya itu kita bacanya jangan dari kiri ke kanan. Tapi kita bacanya dari atas ke bawah. Jadi kita bacanya bisa cepet gitu. Jadi dari atas ke bawah, tapi setidaknya ada intisari yang bisa kita dapat. Terus kalau istilah kayak ada penomoran atau kayak nama, itu nggak perlu dihafal. Jadi istilahnya dilewatin dulu, kalau misalnya ditanya, baru kita balik ke nomor atau nama itu tadi. Nah, istilahnya begitu kalau scanning ya tipsnya. Ini kita lanjut nih. Berarti untuk paragraf 2 nih, sudah bisa nih ini scanning lagi. Kita scanningin lagi, kita sederhanain lagi. Kalau misalnya kita baca paragraf 2 aja gimana? Karena kalau dilihat nih, former-formernya nih dari pilihan A, B, C sama D sama E itu berbeda ya. Jadi biar mempersingkat waktu, kita baca aja paragraf kedua. Nah, our early work showed that the sense of smell of baby fish was harmed by higher CO2 in the water, meaning they found it harder to locate a reef, to settle on, or to detect the warning smell of a predator's fish. But we suspected there was much more to it than the loss of ability to smell, says Professor Monday. The team then examined whether fish's sense of hearing, which is used to locate and home in on reefs at night and avoid them during the day, was affected. The answer is yes, it was. They were confused and no longer avoided reef sounds during the day. Being attracted to reef during daylight would make them feel easy.
meet four predators. Nah, kalau istilahnya nih, kita baca, kita cari intisarinya ya. Kita lihat sebetulnya ini membahas apa sih gitu. Nah, found it, berarti baby fish found it harder to locate a reef to settle on or to detect the warning smell of predator fish. But we suspected much more the lost ability to smell. Nah, lost ability to smell lagi. Habis apa nih? Found harder to locate a reef. Habis itu apa lagi nih? Sense of hearing. Dia juga bahas sense of hearing. Terus to locate home in on reefs and avoid them. The answer they were confused, no longer avoided reef sound during the day. Being attracted to reef during daylight would make them easy meat for predators. Berarti yang A. Argues for causes. Argues for causes, kita nggak membahas apakah kita kayak, apa ya istilahnya, kayak beradu argumen gitu. Akibat, bukan akibat, sebab dari hal-hal ini terjadi, kita nggak bahas di paragraf 2 ya, sebab gimana mereka ini pada kehilangan kemampuan indera mereka, kita nggak bahas. Tapi yang B, describes loss of senses. Ini bisa jadi, karena yang dibahas itu kemampuan ikan-ikan, bayi ikan-ikan ini untuk mencium sama mendengar gitu, sama untuk melokasi tempat gitu. Terus deals with causes. Belum ya, kita belum membahas istilahnya kayak solusi. Kita belum bahas solusi. Yang C kita eliminasi lagi. Terus yang D, theorize the role of CO2. Kita nggak bahas teori tentang manfaat dari karbon dioksida ya. Terus yang E ini maaf ya, nggak terlalu kelihatan. List the results of the study. List the results of the study. Iya, kita bahas tentang apa ya istilahnya? Hasil dari penelitian. Tapi kita udah dapat jawaban di B yang lebih spesifik gitu. Jadi istilahnya kita cari yang paling spesifik ya kalau bahas literasi bahasa Inggris. Berarti yang paling spesifik ini yang dibahas adalah untuk paragraf 2-nya nih. Berarti yang paling spesifik itu bahas tentang senses atau indera-indera mereka yang hilang itu apa aja. Nah, untuk sejauh ini gimana? Ada yang mau bertanya nggak ya? Ada Kak bagian kesinambungan berita tadi. Oh, boleh silakan. Yang saya masih kurang paham yang bagian the latter sama the former tadi kan kayak ada ada bagian-bagiannya. Nah itu apa aja Kak? Oh, sebenarnya ini cuman kasih tahu sih. Sebetulnya ada istilahnya ini ya. Wah, bisa nulis. The former sama the latter ya. Nah, kalau the former itu gimana ya bilangnya? Sorry, maaf. Kalau the former, ini kan kita kan dalam pertanyaan ini disuruh bahas paragraf 2 sama paragraf 3. Jadi aku cuma mau kasih tahu aja kalau istilahnya, kalau dalam kesinambungan paragraf itu kan ditanya pasti ada nih, kesinambungan antara paragraf 1 sama paragraf 2 itu apa? Nah, gitu. Berarti paragraf di atasnya apa nih? Paragraf yang duluan menjelaskan itu adalah paragraf 1. Berarti paragraf 1 itu masuk ke former karena dia mengawali paragraf 2. Nah, kalau the later itu artinya kayak lanjutannya. Lanjutan dari paragraf 1 itu apa sih? Berarti yang masuk dalam the later itu paragraf 2. Karena dia istilahnya kayak hasil dari penjelasan dari paragraf 1 gitu. Jadi gimana? Apakah udah menjawab? Ya kayak sebab akibat gitu atau gimana Kak? Jadi kayak ya paham. Kasih Kak. Nah, bener. Iya, istilahnya kayak sebab akibat gitu. The former, sebab. Berarti the former itu masuknya sebab, the later itu artinya akibat gitu. Former kan kalau kita artiin ini artinya kayak former, mengawali. Terus the later, selanjutnya. Ada yang mengawali, ada yang selanjutnya gitu. Jadi istilahnya begitu sih. Ini tadi mau kasih tahu istilah dalam soal-soal aja sih gitu. Jadi gimana? Nani apa Nina tadi ya? Oke, sudah. Makasih Oke. Kak. Iya, sama-sama. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut.
soal ini. Hmm, maaf ya guys, aku belum punya ini pen yang kayak istilah kayak apa ya, papan pen gitu ya dalam laptop. Nanti kapan-kapan kalau ada rezeki aku cari deh. Nah, kita lanjut ya, kita baca soalnya nih. The word them in ellipsis and avoid them during the day ellipsis in paragraph 2 refers to. Nah, kita cari nih. Ada kata them, terus ada avoid them during the day dari paragraf 2 refers to. Berarti kata them, kita bulatin aja ya. Itu merujuk kepada apa? Jadi ini istilahnya jenis soal inference ya, inference. Ya, inference. Eh, kayak pronoun yang dipakai kan them. Nah, itu them itu siapa gitu istilahnya ya. Nah, berarti kita scanning, kita lanjut ke paragraf 2. Wah, udah di ini underline sama yang bikin soal. Berarti ini them-nya and avoid them during the day was affected. Biar makin yakin kita baca satu kalimat. Mana nih? Nah, dari the team. The team then examined whether fish's sense of hearing, which is used to locate and home in on reefs at night and avoid them during the day was affected. Nah, kita artiin ya ke bahasa Indonesia. Terus tim-tim dari ilmuwan ini kayak mengkaji gitu, mencari-cari apakah ikan dengan kemampuan mendengarnya itu yang dulu itu dipakai buat melokasi atau kayak pulang, home in itu kayak istilahnya pulang ke dalam terumbu karang. Ikan tinggal di terumbu karang ya? Ya kali ya. Home in on reefs at night, di malam hari, pulang di malam hari, dan avoid them, atau kayak istilahnya menghindari them, gak tahu nih themnya apa. During the day, ketika pagi itu aktif atau enggak nih di antara ikan-ikan ini. Nah, langsung aja kita bahas. Terus, which is used. Kita highlight buat kalimat which is used to locate and home in on reefs at night and avoid them during the day. Nah, ini nih highlightnya. Berarti kemampuan mendengarnya ikan itu kan digunakan untuk melokasi, dan pulang ke terumbu karang dan menghindari apa ketika pagi hari. Kalau misalnya dia pulang ke dalam terumbu karang di malam hari dan ketika di pagi hari dia menghindari terumbu karang, berarti them-nya ini apa dong guys? Coba them-nya apa? Predators, Kak. Predator bukan Kak. Waduh, sayangnya belum terlalu tepat sih kalau tadi aku kaji-kaji lagi soalnya. Kalau ini tuh kita ulang lagi ya. Which is used to locate, kemampuan mendengarnya ikan digunakan untuk mencari lokasi dan pulang ke terumbu karang di malam hari dan menghindari terumbu karang dan menghindari terumbu karang di pagi hari atau di siang hari gitu. Nah, berarti them-nya apa? Reefs ya Kak. Iya, bener. Nanda nah sama satu lagi siapa Tania ya? Bener. Jawabannya Reefs. Berarti istilahnya kayak ini kayak apa ya? Kalau bisa kita kaji dari night sama day-nya, kalau misalnya pulang ke terumbu karang malam-malam, ya pulang ke terumbu karang malam-malam, berarti dia menjauhi terumbu karangnya itu ketika pagi atau siang hari. Nah, berarti jawabannya B ya. Sama biar lebih mudah, kalau soal kata inference itu, scanningnya itu, misalnya nih kata pronounnya udah ada, langsung cekatan gitu kayak ke belakang. Maksudnya kayak ke belakang kalimatnya langsung cekatan, terus dicari, terus pahami konteksnya juga. Nah, itu bisa tuh membantu buat soal-soal inference gitu. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, Izin Kak, PPT ya, dibagiin nggak nanti Kak? PPT
Dibagiin nggak ya? Kak Farhan, buat PPT dibagiin nggak ya? Kalau soal PPT, gampang sih itu. Nanti aku bagiin deh. Bisa. Gampang kok. Pasti bisa. Nah, kata Kak admin nanti dikirim di grup. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita baca ya. The author's attitude regarding higher levels of carbon dioxide in seawater in the passage is author's attitude. Kalau misalnya bahas tentang attitude, berarti kita bahas tentang teksnya ini vibes ya, bukan vibes ya. Kayak vibes-nya itu apa sih gitu, tone-nya apa. Jadi istilahnya penulisnya ini menjelaskannya itu dengan nada seperti apa. Nah berarti author's attitude kita masukin dulu ke dalam kata kunci buat ngingetin soalnya. The author's attitude regarding higher levels of carbon dioxide in seawater. Berarti ini bahas tentang keseluruhan teksnya ya, kan intisarinya itu ya. Di dalam teks ini adalah kalau soal teks tone atau author's attitude itu istilahnya tone, ada triknya nih. Kalau misalnya yang dijelasin itu hal-hal yang positif, kayak istilahnya teksnya itu berkaitan dengan hal yang positif, nah berarti tone-nya itu positif. Sedangkan kalau misalnya teksnya itu membahas hal-hal yang kayak negatif, kalau aku lihat dari teksnya ini sih nggak ke negatif banget, cuman kayak istilahnya gimana ya? Negatif sih. Sorry, ini negatif sih. Soalnya ini kayak membahas ada sesuatu yang perlu dilihat nih. Baik tinggi nih karbon dioksida di dalam air. Efeknya jadi negatif. Nah, kalau misalnya teksnya masuk ke sisi yang negatif, berarti itu tone-nya itu negatif. Berarti bisa kita langsung eliminasi ya beberapa gitu. Yang bisa dieliminasi itu kalau dilihat D, excited. Waduh, masa bahas tentang apa nih? Tentang hal yang perlu diprihatinkan, masa kita seneng gitu ya? Jangan dong. Nah, sekalian aku mau kasih terjemahan buat beberapa kata. Kalau yang A itu concern. Kalau concern itu artinya berarti concern, prihatin. Prihatin. Kalau B, indifferent. Indifferent itu artinya cuek. Indifferent itu artinya cuek. Sekedar info nih. Terus C itu weary, berarti weary itu capek istilahnya, kayak letih. Kalau D itu excited, berarti seneng. Kalau E uncaring sama, artinya cuek. Nah, kalau misalnya kita baca dari teksnya, ada lagi nih triknya. Kalau baca soal seperti ini cukup dibaca buat para apa ya? Main idenya aja. Biasanya tuh main idea di awal ini ya, di awal paragraf ya. Berarti kita tinggal baca yang ini, yang sama yang ini, sama yang ini. Nah, kita baca ya. In their latest paper published in the journal Nature Climate Change, Professor Philip Monday and colleagues report world first evidence that high CO2 levels in seawater disrupts a key brain receptor in fish, causing marked changes in their behavior and sensor ability. Pokoknya ini lebih ke bahas intisarinya ya. Kalau misalnya banyak CO2, itu menyebabkan sensornya ikan tuh makin menurun. Terus kita lanjut ke paragraf 2. Our early work showed that the sense of smell of baby fish was harmed by higher CO2 in the water, meaning they found it harder to locate a reef to settle on or to detect the warning smell of a predator fish. Berarti kayak kemampuan menciumnya bayi-bayi ikan ini berkurang ya gara-gara banyak karbon dioksida di dalam air gitu. Jadi mereka agak susah untuk pulang gitu. Dan juga nggak semakin aware atau nggak semakin sadar kalau ada predator, istilahnya gitu. Nah, terus other work show fish also tended to lose their natural instinct to turn left or right, which is an important factor in schooling behavior, which also makes them vulnerable as lone fish are easily eaten by predators. Berarti pokoknya istilahnya ikan-ikan ini kehilangan insting natural mereka ya buat bergerak gitu. Dan buat mereka itu kayak mudah
diserang sama predator. Ayo kita eliminasi lagi pilihannya ya. Kalau misalnya indifferent itu menurut kalian masuk nggak ini indifferent? Jadi outernya ini cuek gitu. Tidak termasuk. Enggak. Tidak termasuk ya. Berarti E juga nih. E juga artinya cuek ya. Berarti E kita eliminasi juga. Berarti antara A, concern, sama weary. Weary itu artinya capek. Kalau dilihat-lihat, ada nggak sih penulisnya ini kayak bilang dia itu capek? Enggak ya? Coba. ada. Nggak ada. Tapi kalau kita lihat, authornya ini kayak peduli gitu, Cia, peduli. Dia itu kayak peduli dengan keadaan perairan saat ini. Nah, berarti jawabannya itu A, concern. Peduli dia mah sama ikan. Nah, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Nah, gak tahu nomor berapa. Ini nomornya kurang sesuai. Soalnya, this passage can be generally found in A, company profile. Company profile itu berarti lebih kayak jelasin profil ya. Caps lock lagi. Profil perusahaan. Terus yang B itu medical guidelines berarti masuknya ke kesehatan. C, commercial brochures berarti ada produk yang ditawarkan atau iklan. Produk ditawarin. Kalau D, research paper. Research paper berarti penelitian, hasil penelitian. Sama newspaper report berarti berita gitu ya. Laporan berita. Cuman kalau kita pakai nih teknik scanning kita. Kalau di rules nomor 10 sih kita harus meningkatkan kecepatan membaca kita. Sebetulnya penting banget nih kalau kita bisa baca dari teks ini secara cepat. Cuman karena kita pakai teknik scanning, sebetulnya udah ada tandanya di bagian sini. In their latest paper. Dalam paper mereka yang terakhir, yang dipublish dalam Jurnal Nature. Aduh, maaf ya, ada ini. Besok aku ini deh, kapan-kapan aku rapiin. Jurnal Nature Climate, Profesor Philip Monday. Jadi istilahnya kayak dalam papernya dari Philip Monday itu ada evidence-nya atau kayak buktinya itu ditulis dalam teks ini. Nah, kalau udah bahas tentang paper nih, berarti ini masuknya ke laporan ya, laporan dari hal-hal yang terjadi gitu. Laporan yang terjadi, hal-hal yang terjadi apa? Tingginya karbon dioksida, jadi kemampuan motorik ikan itu pada menurun. Nah, berarti masuknya ke jawabannya research paper. Karena dia masuk ke penelitian. Penelitian dari Philip Monday yang dimasukkan ke dalam teks, yang dijelaskan ke dalam teks. Gitu. Untuk nomor 5 ya istilahnya. 5 kayaknya udah cukup jelas ya, udah cukup bisa gitu kita pahami. Jadi gimana? Ada yang mau ditanyain atau kurang jelas? Mungkin bisa aku ulang. Saya masih bingung yang tadi pagi siang itu loh, yang terumbu karang, yang damnya terumbu karang itu. Oh, yang terumbu karang itu. Ya, saya masih lumayan bingung di situ. Oh, boleh sih kita ke sana dulu. Oke, bentar ya. Mana ini? Oh, ini ya. Bukan. Oh, ini. Yang terumbu karang itu ya. Ntar, kita baca nih satu kalimat dulu. Dam was affected. Terus, the team. The team then examine whether fish's sense of hearing, which is used to locate and home in on reefs at night, and avoid them during the day, was affected. Oke, berarti para tim kayak mengkaji gitu, mencari jawaban apakah kemampuan mendengarnya ikan itu yang sebelumnya dipakai untuk apa ya istilahnya, kayak melokasi atau mencari rumah mereka pada malam hari. Mencari rumah mereka itu istilahnya
reefs ya, terumbu karang, mencari terumbu karang pada malam hari dan mengabaikan terumbu karang ketika pagi atau siang hari itu masih aktif atau enggak. Nah, kalau dari pengertian itu apakah bisa dipahami? Apakah udah dapat gitu istilahnya? Oke, paham. Kirain mereka menghindari predatornya gitu. Oh, untuk saat ini enggak ya. Siangnya. Paham. Demnya lebih ke apa terumbu karang gitu. Mengabaikan terumbu karang. Oke, siap. Terima kasih, Kak. Siap. Lanjut ya, nomor yang ini. Ini tadi ya. The author is trying to convey. Oh ya. Oke, kita lanjut. Clear all drawings dulu. From paragraph 1, the author of the passage is trying to convey that. Wah, penting banget nih namanya. Baca cepat gitu. Rules nomor 10. Tapi kita lihat nih. From paragraph 1, dari paragraf 1, penulis is trying to convey that, ingin mencoba untuk menjelaskan gitu. Ingin menjelaskan apa? Berarti ini gampang sih. Soalnya kita lihat tuh paragraf 1 cuma 4 baris ya. Berarti kita baca aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya baca sendiri, lebih baik kalau misalnya bisa pakai teknik scanning ya, dari atas ke bawah, bukan kiri kanan. Ya, kita baca. Researchers have debunked the myth that extreme sportsmen and women are adrenaline junkies with a death wish. According to Professor Breimer from Leeds Beckett University, there had been a gross misunderstanding of what motivates people to take part in extreme sports. Many write it off as an activity for adrenaline junkies. Kalau kita arti ini, para ilmuwan itu kayak menyanggah gitu, kayak nggak debunked itu istilahnya gimana ya? Coba kita artiin menyanggah dulu ya. Para ilmuwan itu menyanggah mitos bahwa sport ekstrim dalam perempuan dan laki-laki itu adalah kayak istilahnya pecundang adrenalin. Jadi istilahnya mereka kayak pakai alasan buat melakukan sport ekstrim itu buat apa nih? Buat membuang sesuatu yang istilahnya kayak toksik gitu. Bukan deng, kayak ilmuwan sudah menyanggah mitos bahwa sport ekstrim itu adalah istilahnya kayak pecundang adrenalin. Kalau lebih mudahnya sih menjelaskan, kita kayak pernah lihat kan orang kayak milih buat melakukan sport ekstrim itu supaya istilahnya mereka kayak melupakan masa lalunya mereka, atau kayak ngelupain hal-hal buruk yang ada di dalam diri mereka. Misalnya mereka kayak jadi ngangkat beban yang berat gitu atau gimana. Jadi istilahnya kayak dalam teks ini mengistilahnya mereka itu adrenalin junkies atau pecundang adrenalin gitu. Jadi para ilmuwan ini kayak menyanggah kalau misalnya orang yang melakukan sport ekstrim itu belum tentu pecundang gitu, with a death wish, atau istilahnya kayak seperti harapan untuk meninggal gitu. Jadi menurut Profesor Breimer dari Leeds Beckett University, ini nggak usah dibaca nih, kalau scanning nih ingatnya nanti aja. There had been a gross misunderstanding, ada kayak istilahnya kesalahpahaman yang cukup fatal gitu, yang membuat apa ya istilahnya, tentang apa yang memotivasi orang untuk mengambil bagian dalam sport ekstrim gitu. Terus banyak yang mengistilahnya itu kayak apa ya, pecundang adrenalin gitu. Terus kita pahami lagi ke pertanyaannya. Dari paragraf 1, penulis dari teksnya ini berusaha untuk menyampaikan apa? Doing extreme sports, yang bagian A, may cause death. Ini malah apa istilahnya kayak beda ya, kayak beda sama yang dikatakan ilmuwan. Padahal ilmuwan ini kayak istilahnya setuju kalau extreme sports itu sebenarnya nggak senegatif itu. Berarti yang A ini enggak ya, kurang tepat. Terus extreme sports can lead to addiction to adrenaline. Belum kita bahas nih soal
Apakah ini bisa buat addicted atau enggak? Belum ya, kalau di paragraf 1 ini. Terus, extreme sports can be played by men and women. Sebenarnya tepat nih. Tapi kita nggak bahas itu sih, intisarinya kita nggak bahas itu. Yang mau disampaikan sama penulisnya itu bukan itu sekarang. Yang C belum dulu. Terus D, extreme sports are only played by adrenaline junkies. Enggak, penulis nggak mau mengistilahkan kayak gitu. Malahan penulis mau sebaliknya, mau memutarbalikkan stereotipnya orang-orang kalau misalnya extreme sport itu cuma dilakukan oleh orang yang istilahnya toxic gitu ya, pecundang. Yang D enggak juga. Terus yang E, the motivations of extreme sports athletes have been mistaken. Nah, yang apa orang pikir-pikir tentang motivasi orang yang melakukan extreme sport itu beda ya. Beda dengan apa yang dipikirkan oleh penulis ini. Berarti ada kesalahpahaman antara penulis sama apa nih? Penulis sama orang-orang yang kasih label ke ini, ke orang yang melakukan extreme sport. Jadi jawabannya yang E. Sejauh ini apakah bisa dipahami? Gimana guys? Ya, Oke, siap. Kita lanjut ya. Oh, udah. Oke. Clear all drawings. 26. Oh, dikit lagi. Ini nomor 15. Kita bahas. The author describes the intentions behind people's participation in extreme sports most effectively in paragraphs. The author berarti penulis itu mendeskripsikan alasan dibalik orang itu berpartisipasi di dalam sport ekstrim itu paling jelas tuh di mana. Kayak motivasi orang-orang yang melakukan ekstrim sports itu dijelaskan di mana gitu. Berarti ini kita harus ingat sama yang namanya baca cepat dan juga scanning. Kalau misalnya udah dapet jawabannya, jawaban dari pertanyaan, berarti kita langsung jawab itu aja gitu istilahnya. Nggak usah baca lagi sampai ke bawah. Nah, ayo. Jadi kita coba praktekin ya. Atau ini aku langsung artiin aja ya? Boleh kali ya. Baca deh. Researchers have debunked the myth that extreme sportsmen and women are adrenaline junkies with a death wish. Kayaknya paragraf 1 udah dulu ya. Karena tadi pas kita pahami paragraf 1 itu belum menjelaskan sama yang namanya apa sih alasan orang yang memotivasi orang untuk melakukan extreme sport itu. Nah, kita langsung ke paragraf 2. His research has shown that people who engage in extreme sports are anything but irresponsible risk takers with a death wish. Lalu, they are highly trained individuals with a deep knowledge of themselves, the activity, and the environment. They usually do the activity to have a life-enhancing experience. The experience is very hard to describe in the same way that love is hard to describe. For example, base jumpers talk about being able to see all the colors and books and crannies of the rock as they zoom past at 300 kilometers per hour. Meanwhile, extreme climbers feel like they are floating and dancing with the rock. Tapi kayaknya pas aku baca ini, aku kayak ada ketemu alasan deh di balik orang itu berpartisipasi dalam extreme sports. Coba ya kita cari ya di paragraf ini. Nah, ini dia. They usually do the activity to enhance a life-enhancing experience. Dari pertanyaan, intentions behind people's participation in extreme sports. Bisa dijawab nih dari pernyataan kalimat paragraf 2 ini. They usually do the activity to have a life-enhancing experience. Mereka biasanya melakukan aktivitas ini untuk bisa meningkatkan kayak sensasi hidupnya gitu. Jadi udah menjawab pertanyaan yang ada di pertanyaan. Berarti karena ini kalimat ini terdapat di paragraf 2, berarti jawabannya yang B,
paragraf 2. Jadi gimana buat yang saat ini? Apakah udah jelas gitu penjelasannya? Halo, guys? Jelas, Kak. Udah, Oh, oke. Kak. Kita Jelas, lanjut, Kak. kita lanjut. Oke. Nomor sekian deh. Nah, ini proofnya. Oh, ini. The author would apparently agree that the phenomenon of extreme sports and their participants is discussed in the passage. Penulis secara jelas setuju bahwa fenomena dari extreme sport atau olahraga berat ini and their participants discussed in the passage. Berarti ini istilahnya kayak analogi, Berarti kata kuncinya fenomena dari sport ekstrim dan partisipannya itu kayak apa ya? Oh, istilahnya kayak hubungannya itu gimana gitu antara phenomenon of extreme sports and their participants itu gimana hubungannya? Seperti apa? Apakah seperti air dan api? Nggak tahu ya. A, B, C, D, dan E. Nggak ada pilihannya air dan api. Oke, kita lanjutin. Hubungannya itu seperti apa ya? Nah, kalau soal begini, soal analogi, kita itu harus istilahnya kayak bisa baca cepat lagi. Tuh, rules nomor 10. Hayu, tingkatkan kecepatan membaca Anda. Berarti kita coba nih baca dari atas ke bawah. Siapa tahu nih ada beberapa jawaban yang bisa membantu kita. Kalau untuk saat ini sih aku mau cari yang istilahnya kayak apa ya, kayak yang di paragraf 2 tadi, deskripsi gitu. Kayak deskripsi, karena tadi di paragraf 2 lumayan banyak ya. Mereka mendeskripsikan hubungan antara sport ekstrim sama penggiatnya gitu. Nanti kita coba ya. Nah, berarti istilahnya hubungan antar mereka ini buat nambah seks apa? Sorry, sensasi hidup mereka. Terus terus they're floating. Meanwhile, extreme climbers feel like they're floating and dancing with the rope. Nah, ini juga selain itu apa ya? Pemanjat ekstrim itu merasa kayak mereka itu floating, kayak istilahnya terbang dan berdansa dengan batu gitu. Lalu, nah ini, extreme sports participation facilitates more psychological experience and expresses human values. Nah, istilahnya kayak memberikan apa ya, arti moral kepada orang yang melakukan kegiatannya dan juga meningkatkan apa ya, pokoknya berkaitan dengan psikis deh. Ya, ekspresi psikis mereka. Terus, apa nih? Such experience have been shown to be affirmative and nah, extreme sports have the potential to induce powerful states of consciousness and provide a further glimpse into what it means to be human. Berarti orang yang melakukan extreme sports ini, kalau kita baca istilahnya kayak mereka tuh dapat meningkatkan pengalaman psikologis mereka gitu. Mungkin menjadi lebih baik dan juga meningkatkan human values mereka atau apa istilahnya? Moral kemanusiaannya mereka gitu. Terus mereka juga misalnya buat para climbers nih, mereka merasa kayak mereka itu kalau udah manjat tuh istilahnya kayak mereka berdansa dengan batu-batu gitu.
Terus mereka juga merasa kalau misalnya mereka melakukan extreme sports ini, mereka kayak sensasi hidupnya lebih ada gitu. Nah, kalau misalnya kita baca ke pilihan, kalau kita artiin dulu nih, hubungannya berarti hubungannya kayak antara pelaku extreme sports ini sama extreme sports itu kayak passion gitu ya, kayak suka gitu melakukannya. Kalau antara teeth and dentist, berarti kayak antara dokter gigi sama gigi, apakah hubungan itu passion? Enggak ya. Toys and students. Kurang nyambung ya, kalau students itu lebih kehubungkan ke belajar, tapi ini malah dihubungkan ke toys. Bukan. Terus games and software developers. Ini lebih kehubungan antara pekerjaan ya. Kalau software developers itu berarti dia mau mengembangkan atau mengelola game. Kurang ya, ini lebih ke menjelaskan pekerjaan gitu. Terus pianos and pianist. Nah, ini dia. Kalau kita lihat nih, antara pianis sama piano itu kayak, kalau kita lihat pianis itu kayak punya passion ya sama piano. Secara umum nih, dia punya passion ke piano sehingga dia mau memainkan piano itu. Juga sama dengan orang yang melakukan extreme sports. Karena mereka punya passion ke extreme sports, berarti mereka melakukan extreme sports. Nah, berarti istilahnya bisa nih. Kalau kita jawab, jawabannya itu D. Kalau yang E dulu nih, books and publishers. Kalau ini lebih ke sama kayak yang ke C ya. Kalau antara penerbit dan buku itu lebih ke pekerjaan mereka ya. Tugas mereka menerbitkan buku. Tapi kalau pianos and pianist itu lebih ke hubungan passion gitu. Passion seorang pianis terhadap piano. Sama seperti hubungan antara pelaku extreme sports sama extreme sportsnya sendiri. Nah, kalau untuk sejauh ini ada pertanyaan nggak? Mumpung udah pertanyaan terakhir nih. Gimana guys? Apakah ada? Tidak ada. Oke, tidak ada. Enggak, Kak. Oke, kita lanjut ya. Kali ini sih aku mau ngajak kalian buat ice breaking bentar deh. Kita main flashcard aja. Mumpung ada sisa waktu ya, kita sampai jam 9 sebenarnya nih. Kita main flashcard aja. Nah, kalau istilahnya nih, seseorang nih ada yang berkata, I can't find something about this place in Google Maps. This place is, atau kita artiin, aku nggak bisa menemukan tempat ini di Google Maps. Berarti tempat ini pilihannya A, Uncharted. Terus B itu Void. Menurut kalian jawabannya apa? Uncharted. 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 Bener banget. Nah, aku mau pilih satu orang nih buat menjelasin kenapa sih jawabannya Uncharted gitu. Ada yang bersedia nggak? Saya, Kak. Coba Nani, mau dengerin. Karena Uncharted itu adalah sesuatu yang belum terdeskripsikan yang mengacu kepada lokasi. Gitu. Gitu. Wow. Keren nih. Bener banget. Tadi juga kita udah bahas ya di awal-awal ya. Oke, give this girl a round of applause. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaannya selanjutnya. Concerned. Tadi kita bahas tentang tone ya. Kalau concern tuh artinya prihatin apa cuek? Ada yang mau jawab nggak? Prihatin Kak. Hatin, Kak. Prihatin. Prihatin, Kak. Sekali applause buat kalian semua. Kalau concern itu artinya prihatin. Lanjut lagi. Kalau weary itu artinya apa? Letih. Bener lagi. Wow, keren ya. Ada bener ya. Lanjut lagi. Nah, ini terakhir. Indifferent? Cuek. Berbeda atau cuek? Cuek. Bener banget. Pada keren-keren ya, langsung nangkep ya kita-kita ini ya. Berarti udah keren banget. Tapi tadi namanya. aku mikirnya Udah berbeda, Kak. Oh iya, kamu mikirnya Sama berbeda. tahu. Iya, Kak. Kalau Aku juga mikirnya indifferent berbeda. itu emang gitu ya bahasa Inggris ya, kayak istilahnya kayak ada yang mirip-mirip gitu. Kalau misalnya nih dari Cambridge tuh indifferent tuh artinya cuek.
Tapi malah kayak ada kata different gitu kan, makanya bikin ngecoh gitu ya. Sebetulnya itu artinya indifferent itu artinya cuek kalau buka kamus Cambridge. Nah, jadi udah benar sih kita. Itu aja soalnya. Kalau tadi pilihannya salah ini nih. Aku nggak buat hyperlinknya soalnya slide-nya agak bermasalah. Jadi sekian sih buat kelas hari ini. Kalian udah pada pinter-pinter, udah inisiatif buat nanya juga, udah inisiatif buat menjawab juga. Jadi keren banget. Kayaknya kita udah siap nih UTBK 2024. Gimana? Udah pada siap belum? Amin, insya Allah Kak. Doain yang terbaik aja. Ya, semoga. Semoga bisa masuk ke PTN impian ya. Coba dong di ini, Kak, di, makasih. ya, di kolom chat gitu. Chat, kalian pada pengen masuk PTN mana aja? Mau lihat? Apa malu? Waduh. Wow, 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 wow. Waduh, waduh, waduh. Semoga ya, semoga aku doain dan kita juga semua berdoa ya, supaya istilahnya kita semua bisa masuk ke PTN yang kita harapkan. Amin. Amin. Amin, Kak. Amin. Kak. Itu siapa mau masuk Unhan tuh? Unhar, Universitas Negeri Harvard, ya ampun. Kalau nggak salah Harvard ini deh, swasta. Wah, ada yang masuk Unair. Keren, keren, keren. Aku itu dulu ini tahu, coba apa? Coba ITB. Cuman cuman ya Tuhan berkehendak lain ya. Kemarin aku daftarnya stay. Ada yang mau daftar stay nggak di sini? Informatika, ITB. Kimia Urni. Oh, nggak ada. Susah, Kak. Musikasi. Gimana? Susah kayaknya teknik informatika. Iya, ini nggak bisa. Tapi kalau soal ngajar UTBK, kalian jangan cemas lah sama aku. Walaupun aku di Telkom sekarang, Telkom University, jurusan informatika juga. Cuman aku kemarin syukurlah kepada Tuhan soalnya aku dapat skor 800 buat literasi bahasa Inggris. Makanya aku pede gitu ngajar. Gila 800. 835 gitu. Makanya kalian juga harus semangat gitu. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Tapi gimana tuh ya? Oh, jangan ngomongin kampus deh di sini. Ya pokoknya dulu skorku 800. Makanya nggak ada yang nggak mungkin buat kita semua. 900 bisa, 1000 bisa. Gas atau. Jadi udah selesai sih buat kelas kali ini. Ntar ya, kita tanya dulu buat kakak admin. Jadi gimana kakak admin? Apakah kelas kali ini udah bisa diakhirin? Halo kakak admin? Saya yang 500. Oh, kamu coba tahun 2023. Healthy. Iya, Kak. Oh, Dapir. gap year. Oh, kita seumuran tahu. Ya ampun, aku juga coba 2023 ini. Kak, kamu sarapan apa bisa 800 gitu? Saya sarapan roti, biar pintar bahasa Inggris. Soalnya kayak bule. Enggak lah, sarapan nasi kok aku. Ntar ya, aku chat adminnya dulu ya. Kak, the last question boleh nggak? Boleh, silakan, Ani. Yang bagian itu scanning. Nah, kan tadi pas di awal-awal soal tuh kan ada yang ngejelasin di mana kalau misal kita scanning tuh kita cari kata kunci. Nah, kita masuk ke teksnya tuh kita abaikan di mana selain di teksnya itu kita abaikan misal kayak tentang hubungan selanjutnya keterkaitan antar kalimat itu. Jadi yang dilihat cuma pas di keywordnya itu dia ngejelasin apa gitu, yang lainnya diabaikan gitu, Kak. Iya, begitu.
Kalau scanning begitu. Benar kok apa yang kamu bilang. Terima kasih Kak, memastikan. Benar. Jadi istilahnya kalau sebisa kita, ini kan UTBK apalagi literasi bahasa Inggris, batasannya waktunya agak kurang gitu ya. Oh iya Velda silakan, boleh Kak live. Apa ya, waktunya kurang ya dikasih ya, kayak masa soal matematika dibatasin berapa sih waktunya itu? Pokoknya batas waktunya itu kayak terbatas banget kalau buat soal UTBK. Makanya itu kayak UTBK tuh istilahnya kayak apa ya? Persaingan gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita bisa bersaing selain dengan